Om Swastiastu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu tentang algoritma brute force dan rekursif. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Galang Januwatara Jasa dengan NEM akhir 037, ada Kade Ardi Wirakusuma dengan NEM akhir 012, dan ada Kade Doni Diatmika dengan NEM akhir 029. Nah, di sini langsung saja. Di sini saya akan membahas bagian 1 tentang algoritma brute force. Jadi soal nomor 1 itu tentang traveling salesman problem, yaitu tentang Hamilton cycle atau Hamilton circuit. Gimana untuk soal pertama itu adalah buatlah sebuah algoritma brute force untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Nah, dan ini merupakan algoritma yang telah saya buat, yang dimana dalam pembuatan algoritma sirkuit Hamilton ini uh, terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara sistematis. Yang mana kita melakukan inisialisasi variabel terlebih dahulu, dan setelah itu kita lakukan iterasi permutasi, dan setelah itu di sini kita akan melakukan uh, perhitungan bobot, di mana ini akan menghitung bobot dari setiap sisi. Nah, setelah itu ada pembaruan dari bobot minimumnya, dan setelah itu kita akan mengkonversinya ke graf dan pengembalian hasil, di mana nanti hasil akhirnya itu akan berupa sirkuit Hamilton dan bobot minimumnya. Nah, yang selanjutnya adalah periksa kebenaran dari algoritma yang sudah Anda rancang. Jadi untuk kebenaran membuktikan kebenaran algoritmanya, di sini saya berdasarkan invariansi loop dengan mengikuti 3 karakteristik utama, yaitu inisialisasi, maintenance, dan termination. Nah, untuk inisialisasi, sebelum memulai iterasi, variabel min-weight ini akan diinisiasi ke nilai tak terhingga. Dan min-circuit akan diinisiasi dengan sebuah daftar kosong atau empty list. Nah, pada bagian maintenance, pada setiap iterasi, algoritma akan mengiterasi melalui semua permutasi dari vertex menggunakan permutation range length G. Nah, dalam loop, untuk setiap permutasi, algoritma menghitung berat sirkuit yang sesuai. Jika berat sirkuit saat ini lebih kecil dari min weight, algoritma akan memperbarui nilai min weight dan min sirkuit yang dilakukan untuk permutasi. Dan untuk bagian termination-nya, di mana iterasi berakhir setelah semua permutasi diproses. Nah, setelah iterasi selesai, min circuit berisi sirkuit Hamilton-nya dengan bobot minimum yang ditemukan, dan min width berisi bobot sirkuitnya. Nah, dengan begitu, algoritma dari yang sirkuit Hamilton yang saya buat ini uh, dapat dinyatakan benar karena telah memenuhi ketiga karakteristik dari invariansi loop tersebut. Nah, selanjutnya ada yang C. Soal C itu adalah buatlah sebuah graf lengkap dengan 5 titik, kemudian ilustrasikan algoritma Anda pada graf tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat graf lengkap dengan 5 titik eh, untuk mengilustrasikan algoritmanya. Di sini seperti pada titik 1 atau vertex 1 ini akan terdapat 4 jalur. Nah, di sini algoritma itu akan memilih jalur dengan bobot sisinya yang terendah. Nah, dari sini terdapat dari 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 5, dan 1 ke 3. Dapat dilihat bahwa bobot yang paling kecilnya itu adalah 1 ke 3, yaitu 10. Sehingga di sini kita akan bergerak dari 1 ke 3. Nah, dan di 3 ini kita pilih lagi mana uh, bobot sisi dengan bobot terkecil untuk dilalui. Nah, karena di sini bobot yang terkecilnya itu adalah dari 3 ke 5, yaitu 35, maka di sini kita akan pergi ke 5. Begitu seterusnya. Sehingga di sini didapatkan hasil sirkuit Hamilton-nya itu adalah 1, 3, 5, 2, 4, dan kembali ke titik awalnya itu 1. Dengan jumlah bobot minimumnya dari sirkuit tadi itu adalah 152. Ini itu untuk yang C. Dan yang D adalah hitunglah kompleksitas waktu algoritma rancangan Anda. Nah, jadi untuk menghitung kompleksitas algoritmanya itu, pertama kita hitung kompleksitas waktu dari setiap bagian algoritma dan kemudian jumlahkan untuk mendapatkan kompleksitas waktu total. Mulai dari inisialisasi variabel, iterasi, permutasi, dan konversi ke graf. Nah, jadi pada algoritma ini sudah menghitung pada setiap bagiannya. Contohnya pada permutasi ini, di sini nilainya itu adalah n faktorial. Dan itu merupakan nilai yang mendominasi. Sehingga
dari penjumlahan dari semua bagian itu didapatkan jumlah totalnya itu adalah 2 plus n faktorial dikali n plus n dikurang 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 plus n kurang 1 ditambah 1. Nah, ini merupakan jumlah yang harus dijumlahkan untuk mencari kompleksitasnya, kompleksitas total, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 2 plus n 2 plus 2 n faktorial dikali n plus 8n faktorial. Nah, jadi karena iterasi permutasi n faktorial yang ini dominan pada algoritma ini, maka didapatkan kompleksitasnya itu adalah O n faktorial dikali n. Nah, selanjutnya adalah soal nomor E, yang dimana apakah algoritma yang Anda rancang dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada graf input yang bukan merupakan graf lengkap. Jelaskan. Nah, jadi di sini menurut kami, algoritma ini dapat dimodifikasi dan diterapkan pada graf input yang bukan graf lengkap. Nah, bagian yang dimodifikasi ini adalah bagian iterasi permutasi untuk memperhitungkan keterhubungan antar vertex. Nah, namun hal ini akan meningkatkan kompleksitas waktu algoritma karena perlu untuk memeriksa keterhubungan vertex dalam setiap permutasi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Kade Adi Wirakusuma dengan 3 digit terakhir 012 untuk NIM. Jadi pada pembahasan kali ini, saya mengambil permasalahan nomor 2, yaitu assignment problem. Jadi diberikan deskripsi, jadi diberikan N staff dan N tugas. Setiap staff diberikan sebuah tugas. Jadi staff kita anggap sebagai SI yang ditugaskan ke tugas atau assignment TJ dengan biaya CIJ. Nah, jadi pada permasalahan ini terdapat beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan yang dimana pertanyaan sudah saya siapkan. Jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi untuk yang pertama, mengapa algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik, jadi sebelumnya assignment problem atau permasalahan penugasan ini merupakan permasalahan yang dimana terdapat beberapa entitas, staf, petugas, dan lain yang harus kita alokasikan atau kita tugaskan ke tugas atau task yang berbeda-beda. Nah, dengan syarat bahwa jumlah staf dan task atau assignment yang diberikan harus berjumlah yang sama. Nah, tujuan dari assignment problem ini adalah untuk menentukan kriteria tertentu seperti biaya ataupun waktu minimum yang dapat dihasilkan dari alokasi masing-masing staf ke tugas tersebut atau task. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut, yang sudah kita pahami, kita dapat membayangkan seberapa banyak permutasi yang dilakukan untuk menentukan biaya minimum jika terdapat puluhan, ratusan, atau ribuan staf ataupun tugas yang diberikan. Nah, jadi misalkan kita mencari solusi tersebut, minimum biaya ataupun minimum waktu secara random atau random search tanpa algoritma tertentu, maka bisa dikatakan mudah diimplementasikan, tapi sangat bergantung terhadap keberuntungan yang kita miliki. Nah, sebagai contoh, misalkan pada saat kita menentukan tugas untuk ke masing-masing, maksud saya staf ke masing-masing tugas, nah jika kita beruntung, maka kita akan menemukan solusi tersebut secara langsung. Namun jika kita tidak beruntung, maka minimum biaya akan tidak kita temukan, sehingga akan meningkatkan waktu atau kompleksitas waktu yang akan kita proses seperti itu. Nah, maka dari itu, sebagai solusi, maka dalam permasalahan ini dibutuhkan sebuah algoritma, karena dengan algoritma tertentu, proses komputasi yang akan kita lakukan akan semakin efisien. Nah, jadi proses pencarian bisa jadi sangat cepat atau dapat diminimalkan. Nah, jadi tanpa algoritma yang efisien ini, proses pencarian atau proses pencarian solusi tersebut akan sangat lambat. Jadi ditambah dengan proses yang tidak runut atau tidak masuk akal, seperti random search tadi. Baik, untuk permasalahan kedua atau soal kedua. Nah, jadi untuk soal yang kedua ini kita diminta untuk merancang sebuah algoritma brute force untuk menetapkan tugas demikian rupa
sehingga total biaya atau CIJ itu dapat diminimalkan. Baik, jadi pada rancangan algoritma ini saya memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah fungsi. Jadi fungsi ini adalah fungsi permutasi, yang di mana cara kerja dari fungsi ini akan menghasilkan atau mengenerate sebuah permutasi berdasarkan nilai n, staff, dan nilai tugas tertentu. Nah, jadi misalkan terdapat permutasi yang dapat dihasilkan selanjutnya, nah fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Namun jika tidak, akan mengembalikan nilai 0 apabila tidak terdapat permutasi. Nah, jadi secara lengkap, cara kerja fungsi akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi dalam menentukan apakah terdapat permutasi atau tidak, jadi kita bisa mengetahui dari suatu urutan angka. Nah, ketika pada saat kita menentukan permutasi tersebut, apabila terdapat elemen I yang lebih kecil dibandingkan elemen I plus 1, maka dipastikan bahwa belum semua permutasi, atau dengan kata lain permutasi yang kita lihat tersebut bukan merupakan permutasi akhir. Sehingga cara kerja dari program ini akan membandingkan elemen hingga didapatkan elemen ke I yang lebih kecil dibandingkan elemen I plus 1. Nah, selanjutnya, jika elemen ke I ini sudah kita dapatkan, program akan melakukan iterasi dari n-1. Jadi dari elemen terakhir akan dibandingkan dengan I. Nah, jika elemen terakhir tersebut pada saat mengulangi elemen terakhir, ditemukan elemen tersebut lebih besar dibandingkan I, maka akan dilakukan proses swapping atau penukaran. Nah, selanjutnya, untuk semua elemen di belakang I, jadi elemen-elemen yang berada di belakang elemen ke I itu akan dilakukan proses swapping secara terus-menerus. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan permutasi terkecil dari elemen ke I tersebut. Nah, langkah ke-1 sampai 3 ini akan dilakukan hingga semua elemen terurut secara descending. Nah, jadi misalkan dalam permutasi yang dihasilkan itu terdapat urutan angka yang dari terbesar ke terkecil, maka dapat kita pastikan bahwa permutasi tersebut adalah permutasi akhir, sehingga bisa dikatakan tidak terdapat permutasi lagi. Nah, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Nah, setelah fungsi tersebut dibuat, fungsi tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk menjumlahkan biaya masing-masing staf yang akan dialokasikan pada masing-masing task. Selanjutnya akan diinisialisasikan variabel J sebagai list task dan I sebagai staff. Nah, jika fungsi mengembalikan nilai 1, maka permutasi selanjutnya berhasil ditemukan atau diterapkan. Nah, selanjutnya terdapat juga variabel total cost yang akan digunakan sebagai variabel sementara untuk menampung total biaya alokasi dari staf tertentu ke tugas tertentu atau CIJ. Nah, jika total cost itu lebih kecil dari nilai min cost, maka min cost akan menampung nilai total cost. Nah, urutan atau pola permutasi ini disalin ke dalam variabel kita sebut sebagai min task untuk permutasi yang akan menghasilkan biaya terkecil. Nah, langkah dari proses tersebut akan diulang secara terus-menerus hingga fungsi permutasi menghasilkan nilai 0. Jadi tidak ada proses perulangan atau proses penyimpanan total biaya lagi. Cek. Baik, setelah kita merancang suatu algoritma dalam bentuk deskripsi, nah di sini kita akan rancang sebuah pseudocode berdasarkan dari algoritma yang kita rancang. Oke, jadi di sini terdapat dua prosedur, yaitu prosedur permutasi dan juga prosedur minimum task. Jadi permutasi ini akan mengembalikan nilai 0 dan 1, dan minimum task ini akan menampung fungsi dari permutasi, sehingga apakah akan dieksekusi atau tidak bergantung terhadap nilai dari fungsi permutasi. Nah, selanjutnya untuk soal C atau permasalahan C, periksalah kebenaran dari algoritma yang kita rancang. Jadi dalam menentukan kebenaran dari algoritma yang kita rancang, kita dapat menggunakan invariant loop yang terdiri dari basis
hipotesis atau asumsi, langkah induksi, dan juga terminating. Jadi pada saat basis, jadi di sini kita akan membuktikan untuk n sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan kebenaran tersebut, kita dapat mensimulasikan dengan kode secara langsung. Nah, jadi di sini dalam kode yang kita rancang, prosedur minimum task merupakan prosedur utama dalam program. Jadi pada prosedur tersebut, hal yang pertama kita lakukan adalah menginisialisasi jumlah task dengan atau berdasarkan dari jumlah n. Jadi karena n sama dengan 1, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 1 kali. Karena n kurang 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Lanjut di sini, setelah kita mengisi untuk array task dengan jumlah n, sejumlah n, maka kita lakukan proses do while. Jadi pada proses do while ini, total cost akan diinisialisasi sebagai 0. Lalu selanjutnya, dilakukan proses looping sebanyak 1 kali, karena n sama dengan 1, dengan fungsi untuk mengisi total cost. Jadi total cost ini akan diisi dengan nilai dari alokasi biaya staf 1 ke tugas 1. Selanjutnya di sini terdapat pengkondisian. Jika total cost lebih kecil dari min cost, maka min cost akan diinisialisasi sebagai total cost. Lalu di sini terdapat min task terdapat perulangan untuk inisialisasi min task dengan permutasi yang menghasilkan biaya terkecil. Jadi min task akan menampung nilai dari task 0 karena n sama dengan 1. Nah, dari sana, maaf sebelumnya di sini terdapat operasi while. Jadi while ini akan menampung nilai dari fungsi boolean, yaitu permutasi. Jika 1, maka program akan diulang prosesnya dari proses do. Jika 0, maka program akan terminated atau diselesaikan. Jadi dapat disimpulkan untuk output program ketika n sama dengan 1 adalah minimum task sama dengan 0 dan minimum cost alokasi staf 0 atau staf 1 ke tugas 1. Nah, jadi ketika n sama dengan 1, output yang dihasilkan adalah biaya dari alokasi staf 1 ke task 1 secara langsung, karena terdapat satu tugas dan hanya satu petugas saja, sehingga untuk n sama dengan 1 terbukti benar. Untuk hipotesis atau asumsi, nah jadi kita dapat berasumsi algoritma terbukti ketika n sama dengan k. Maka akan didapatkan biaya minimum untuk k tugas dan k staf dari sejumlah permutasi. Selanjutnya untuk langkah induksi. Nah, di sini pada langkah induksi kita akan mengecek kebenaran untuk n sama dengan k dan untuk k lebih besar atau sama dengan 2. Jadi proses looping akan diulang sebanyak n kali tergantung berapa jumlah task atau staf yang dimiliki atau yang diinputkan oleh user. Selanjutnya proses akan dilakukan proses do while. Di sini inisialisasi variabel total cost, lalu di sini perulangan akan dilakukan sebanyak n kali, karena di sini bergantung terhadap total alokasi petugas ke tugas. Jadi total cost sama dengan total cost ditambah case 1 task 1 ya. Jadi bergantung terhadap permutasi yang dihasilkan. Nah, permutasi tersebut disimpan di dalam array task ini. Jadi task ini akan bertambah sesuai dengan permutasi yang dihasilkan. Nah, jika total cost lebih kecil dari min cost, nah jika benar, maka baris ini akan dieksekusi. Jadi min cost ini akan diinisialisasi sebagai total cost. Selanjutnya akan dilakukan proses perulangan untuk menginisialisasi min task untuk sebagai task sesuai dengan jumlah n atau jumlah n tugas dan juga n staff. Nah, selanjutnya, proses while ini untuk menghasilkan nilai 1 atau 0 akan diulang sebanyak
N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Jadi ini merupakan formula untuk mendapatkan jumlah permutasi sesuai dengan N yang diinputkan. Nah, jadi untuk K lebih besar dari 1, untuk K sama dengan 2, dihasilkan mintaks 0 dan mintaks 1. Untuk biaya minimum, untuk min cost adalah penjumlahan case 0, taks 0 ditambah case 1, taks 1. Sehingga untuk N lebih besar dari 1, sudah terbukti benar. Nah, jadi ketika fungsi permutasi mengembalikan nilai 0, memberikan informasi bahwa tidak terdapat permutasi yang dihasilkan lagi oleh fungsi permutasi yang sudah kita rancang. Sehingga program akan berhenti dengan biaya minimum sebagai output. Nah, ini merupakan program yang sudah saya implementasikan di dalam bahasa pemrograman C++, karena terdapat kendala untuk Python, tidak terdapat operasi dual, sehingga untuk sementara saya gunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jadi ini merupakan prosedur fungsi Boolean untuk permutasi, merupakan prosedur minimum task, dan ini merupakan main program. Jadi di sini user akan menginputkan jumlah tugas dan staff, lalu memasukkan biaya untuk masing-masing dari alokasi petugas, maksud saya staff ke tugas, ke jumlah tugas. Nah, ini merupakan output dari program. Nah, jadi sebelum di sini kita akan beralih ke cara manual terlebih dahulu. Jadi pada soal kerdi ini diberikan 4 staff dan 4 tugas. Jadi di sini kita akan membuat sebuah program dengan mengisi matriks biaya terlebih dahulu. Jadi ini merupakan matriks biaya sesuai dengan jumlah biaya yang kita inginkan. Jadi di sini saya sudah mengisi semua. Nah, di sini saya melakukan pencarian secara manual dengan total 4 staf dan tugas, berarti terdapat 24 permutasi yang dihasilkan. Nah, jadi berdasarkan hasil perbandingan P1 sampai dengan P24, ini untuk P6 ini merupakan total sebuah permutasi dengan biaya paling minimum, yaitu 10. Ya, di mana di sini staf 1 ditugaskan ke tas 1, staf 2 ditugaskan ke tas 4, staf 3 ditugaskan ke tas 3, dan staf 4 ditugaskan ke tas 4. Nah, jadi di sini saya bertujuan untuk mengecek dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi setelah saya lakukan pengecekan, hasil yang saya dapatkan sesuai dengan proses manual yang saya lakukan, yaitu total cost sama dengan 10. Baik, jadi berdasarkan perhitungan manual yang telah dilakukan, dapatkan biaya minimum yaitu 10 pada permutasi ke-6 dengan cara staf 1 bertugas di tas 1, staf 2 bertugas di tas 4, staf 3 bertugas di tas 3, dan staf 4 bertugas di tas 2. Baik, sekian penjelasan saya terkait permasalahan penugasan atau assignment problem. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai knapsack problem. Langsung saja untuk jawaban poin nomor A, makna dari 0/1 pada 1, maaf ini ya, maksudnya 1/0 pada 1/0 knapsack problem mengartikan kepada keadaan dari suatu objek atau item yang bisa dimasukkan ke dalam knapsack, di mana objek atau item tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu dimasukkan ke dalam knapsack atau tidak sama sekali. Atau bisa disebutkan bahwa 1 itu melambangkan objek yang dimasukkan dan 0 melambangkan objek yang tidak dimasukkan. Nah, soalnya untuk algoritma untuk masalah knapsack, kita sudah mempunyai pseudocode sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah dia memiliki parameter bobot
dari 0 sampai N1, bobot ini adalah sebuah array dan nilainya juga array dari 0 sampai N1 dengan K, di mana K ini adalah kapasitas dari ransel atau connection, di mana N merupakan panjang dari bobot dan begitupun dengan panjang dari nilai. Nilai kan 0 sampai N1. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan nilai max sama dengan 0, lalu melakukan perulangan dari I dari 1 sampai dengan 2 pangkat N-1. Nah, mengapa 2 pangkat N-1? Karena for perulangan dalam hal ini adalah menghitung setiap kombinasi yang mungkin. Jadi ketika N-nya ada 4, maka kemungkinan kombinasi yang mungkin adalah 15. Karena ini mengikuti pola. Jadi nanti saya akan bahas di halaman selanjutnya. Soalnya adalah penugasan untuk H itu diisi poin atau diisi nilai I. Total bobot kita nilai 0, total nilai kita masukkan 0. Kemudian ulangan yang kedua ini di dalam ulangan for yang pertama. Jadi dia melakukan loop dari 0 sampai N-1 karena ini jumlah panjang dari N. Nah, tujuan saya adalah menghitung setiap bit. Jadi tujuan saya adalah mengkonvers bilangan desimal menjadi bilangan bit. Jadi bit adalah hasil dari H mod 2. Kemudian H itu saya buang menjadi H per 2. Nah, jika bit sama dengan 1, ketika bitnya bernilai, maka selain 0, total bobot sama dengan total bobot tambah bobot pada J-nya. Jadi ketika J-nya berapapun, maka dia akan menginputkan atau memasukkan bobot dari indeks ke J. Begitupun dengan nilai. Nah, pada selanjutnya, if ini membandingkan total bobot yang ini, kita bandingkan apakah dia kurang dari K dan total nilainya lebih dari nilai max. Nah, jika iya, maka nilai max sama dengan total nilai. Kemudian N4 yang menandakan for pada yang pertama ini selesai dan dia akan mereturn nilai max. Nah, selanjutnya adalah meriksa kebenaran algoritma. Pertama, saya akan membuktikan bahwa ini benar untuk N sama dengan 1 atau untuk iterasi yang pertama gitu. Nah, harapannya adalah mendapat nilai max bernilai nilai 0 ketika bobotnya tidak lebih dari kapasitas knapsack dan mendapatkan nilai 0 ketika bobot lebih dari kapasitas knapsack. Jadi ketika bobotnya itu lebih besar dari kapasitas knapsack kan kita tidak bisa membawa barang tersebut. Jadi yang kita bawa atau kita tidak mendapatkan apa-apa. Pada baris yang for ini, ulangan ini akan dilakukan cuma 1 kali karena 2 pangkat 1 min 1 sama dengan 1. Kalinya N sama dengan 1. Kemudian ulangan yang kedua, for J akan sampai for J sama dengan 0 sampai N1 akan dilakukan cuma 1 kali. Dan pada bagian bit ini mendapatkan hasil 1. Karena hanya kan 1. Di modul 1, sisanya 1. Nah, ini yang baris yang kedua ini bisa kita update karena perulangan cuma 1 kali. Karena dia berhenti di J sama dengan 0 dan jika N sama 1 kan dia 0. Dia cuma melakukan 1 kali. Nah, kemudian
ini terpenuhi karena bit sama dengan 1, kemudian kita masukkan bobotnya, nah lalu kita bandingkan. Nah, dan ini sudah menyatakan bahwa algoritma ini benar. Kami yang membandingkan lebih kecil dari kewenangan angka dan total nilai lebih besar dari nilai max. Nah, selanjutnya adalah kita uji untuk hipotesis berikut. Jadi N sama dengan K untuk K lebih besar sama dengan 2. Nah, harapannya sama seperti tadi, bahwa dia mendapatkan nilai maksimal dengan bobot lebih dari kapasitas kinesia. Nah, kita lihat pada baris yang ini for I sama dengan 1 sampai 2 pangkat K min 1. Nah, 2 pangkat K min 1 jika K ini lebih besar sama dengan 2, itu akan selalu menghasilkan bilangan positif. Nah, jadi di sini saya menuliskan alasan mengapa K N pangkat K itu digunakan. Nah, jadi di sini perhatikan. Di sini saya mendapatkan pola bahwa untuk mendapatkan semua kombinasi, lihat pola berikut. Jika N dengan panjang 2, banyak kombinasi yang didapat adalah 3. Jika N sama dengan 3, kombinasi yang didapat adalah 7. Jika N sama dengan 4, banyak kombinasi adalah 15. Nah, ini kan artinya bahwa jika N sama dengan K, maka banyak kombinasi yang bisa didapat adalah 2 pangkat K min 1. Nah, mengapa tidak 2 pangkat K? Karena ada satu biner, yaitu 0, yang tidak saya masukkan. Nah, soalnya perhatikan setelah for ini. Ada I sama dengan 1, total bobot sama dengan 0, total nilai sama dengan 0. Nah, hal ini tidak mengganggu jalannya perulangan. Jadi kita bisa mengincludekannya dan tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya for di dalam for. Ini terjadi sebanyak N. Karena dari 0 sampai N1. Karena yang dihitung adalah ini. Kemudian ini juga tidak mengganggu jalan perulangan, maka dipastikan akan berjalan lancar. Kemudian sama seperti yang tadi, dia mengecek setiap jika bit sama dengan 1, maka dia akan menambahkan total bobot dengan bobot dari indeks J dengan nilai yang ditambahkan juga. Nah, setelah perulangan yang pertama selesai, maka dia akan membandingkan dengan nilai max yang sebelumnya. Dan juga kriterianya adalah total bobot tidak lebih besar daripada sama dengan K. Nah, kemudian dia merhitung nilai max, yang artinya adalah algoritma sudah memberikan output yang sesuai. Nah, sampai di sini membuktikan bahwa algoritma tersebut sudah melakukan output yang benar. Nah, selanjutnya saya akan menguji bahwa diberikan buat tabel yang berisi permasalahan Knepse. Jadi ransel yang di batas dari Knepse itu adalah 20, sedangkan kami memasukkan objek jumlah 5 dengan nama 12345 dengan berat dan profit yang berbeda-beda. Kemudian di sini saya menghitung 2n-1 yang mendapat 31 kombinasi yang mungkin. Nah, ini adalah ide yang saya implementasikan dalam pseudocode. Jadi ketika 0001 itu kan yang diambil adalah objek 5 karena dia berada pada kolom yang kelima itu. Yang kelima lah dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka objek yang diambil adalah 5. Untuk nomor yang kedua itu hanya memanggil objek yang 4. Jadi 1 ini menandakan objek berapa yang diambil.
Karena kombinasi biner dari 1 sampai 31 tidak akan ada yang sama. Dan itu yang saya gunakan. Kemudian saya menyeleksi berat yang lebih dari 20, saya hapus. Kemudian saya mencari profit yang terbesar dengan berat di bawah dari 20. Nah, ini yang tidak dapat. Bahwa dia berada pada kombinasi ke-21 dengan objek yang dimasukkan adalah 1, 3, dan 4. Jumlah beratnya adalah 16 dan profitnya adalah 150. Kemudian menghitung kompleksitas algoritma pada knapsack problem. Nah, lihat di sini bahwa pada pendeklarasian atau memasukkan nilai itu mendapat poin 1. Dan pada for ini dia akan berulang sebanyak 2 pangkat n 1. Maka yang di bawahnya juga akan berulang sebanyak 2n min 1. Nah, jika ada for di dalamnya, kita lihat bahwa dia berulang sampai panjang apa? Dia berulang sebanyak n min 1. Jadi saya bisa kalikan 2 pangkat n min 1 dikali n min 1. Jadi ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7 buah n min 1 dikali 2 pangkat n min 1. Kemudian di sini juga termasuk ke dalam for yang pertama. Jadi kompleksitasnya adalah 2 pangkat n min 1. Kemudian sekarang kita akan menghitung. Nah, Tn itu sama dengan 1 yang diambil dari nilai max ini. Kemudian 7 buah dari 2n min 1 ditambah 7 buah dari n min 1 dikali 2 pangkat n min 1 tambah 1. Nah, akan mendapat hasil 1 tambah 7 kali 2n min 7. Kita masukkan, saya kalikan ke dalam kurung, tambah 7n min 2n tambah 7 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 2 tambah 7 kali 2 pangkat n tambah 7n kali 2 pangkat n. Yang mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan adalah 7n kali 2 pangkat n. Maka kita bisa tulis bahwa Tn adalah big O dari n 2 pangkat n. Kita akan lanjut ke bagian 2. Nah, pada bagian 2 tentang algoritma rekursif, di sini saya membahas soal nomor 1, yaitu barisan Fibonacci. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu yang A, bagaimana definisi atau formula dari barisan Fibonacci secara rekursif. Nah, untuk definisi atau formula dari barisan Fibonacci secara rekursif, yang mana di sini jika Fn sama dengan 0, itu jika n sama dengan 0. Dan Fn sama dengan 1, jika n-nya sama dengan 1. Dan jika n-nya lebih besar pada 1, maka di sini akan dilakukan rekursif, yaitu Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Nah, jadi dalam definisi ini, yang dimana jika nilai n sama dengan 0, maka nilai Fn-nya adalah 0. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu jika nilai n-nya sama dengan 1, maka nilai Fn-nya akan menjadi 1. Nah, di sini sedangkan untuk setiap n-nya lebih besar pada 1, maka digunakan definisi rekursif, yaitu Fn kurang 1 plus Fn kurang 2. Selanjutnya, soal yang nomor B, yaitu buatlah sebuah algoritma rekursif untuk mengkonstruksi barisan Fibonacci dengan n elemen yang diberikan sebagai input. Nah, ini merupakan algoritma yang telah saya buat. Di sini sesuai dengan definisi atau formula dari barisan Fibonacci secara rekursif. Di sini kita menginisiasi n terlebih dahulu sama dengan 0, sehingga di sini akan mengembalikan nilai n. Dan juga di sini kita inisiasi n sama dengan 1, dan akan mengembalikan nilai n. Dan jika n yang lebih besar pada 1, maka di sini dia akan melakukan rekursif, yaitu Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n kurang 2. Nah, itu algoritmanya. Dan soal yang C adalah untuk membuktikan kebenaran algoritma yang telah dirancang.
Jadi di sini saya menggunakan strategi induksi matematika, di mana yang pertama di sini akan membahas tentang basis induksi untuk membuktikan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Nah, yang pertama kita akan memeriksa apakah nilai Fibonacci 1 hasilnya 1. Nah, karena dalam algoritma ini nilai yang dikembalikan oleh fungsi Fibonacci 1 itu adalah 1, maka basis induksi n sama dengan 1 ini benar. Nah, selanjutnya ada langkah induksi, yang mana di sini kita asumsikan algoritma ini benar untuk n sama dengan k, dan jika untuk n sama dengan k benar, maka itu juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Dengan asumsi bahwa algoritma benar untuk n sama dengan k, maka untuk nilai Fibonacci k akan mengembalikan nilai yang benar. Nah, jadi di sini Fibonacci k plus 1 itu sama dengan penjumlahan antara Fibonacci k ditambah Fibonacci k min 1. Nah, jadi karena nilai Fibonacci k dan Fibonacci k min 1 ini benar, maka Fibonacci k plus 1 juga benar. Dan terbukti bahwa algoritma ini benar untuk n sama dengan k, dan akan benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Nah, dan ini adalah soal nomor D, yaitu ilustrasikan dengan sebuah contoh alur kerja algoritma tersebut. Misal dengan mengambil sebuah nilai n lebih besar sama dengan 10. Nah, di sini saya sudah membuat ilustrasinya. Di sini saya akan mengambil nilai n yaitu sama dengan 10, yang mana sebelum kita bisa mencari nilai n sama dengan 10, kita harus mengetahui nilai-nilai sebelumnya. Seperti dari nilai dari N9, N8, dan seterusnya. Jadi di sini kita akan menghitungnya dari yang pertama, yaitu seperti kita ketahui, n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 itu sudah kita ketahui, nilainya itu 0 dan 1. Dan di sini kita perlu mencari n sama dengan 2-nya. Nah, di sini n sama dengan 2 itu adalah hasil penjumlahan dari N0 ditambah N1. Maksud saya N1 ditambah N0. Sehingga di sini ditambahkan dan akan mendapatkan hasilnya itu berupa 1. Dan dengan N sama dengan 3, juga di sini dia akan didapatkan melalui penjumlahan dari N2 ditambah dengan N1. N2 ditambah dengan N1 benar. Sehingga di sini akan didapatkan hasilnya itu 2. Begitu juga seterusnya. Mulai dari N4, N5, N6, N7, N8, N9. Nah, dan sampai ke N10. Di mana N ke-10 ini akan menjumlahkan nilai dari N8 dan N9. Sehingga didapatkan hasil 55. Yaitu perjumlahan dari 21 dan 34. Nah, itu untuk contoh alur kerja algoritmanya. Dan yang soal huruf E-nya, dimana hitunglah kompleksitas algoritma tersebut. Nah, jadi untuk kompleksitas algoritma, di sini setiap panggilan rekursifnya itu akan menghasilkan 2 panggilan rekursif baru. Sehingga jumlah total panggilan rekursif untuk nilai Fibonacci n dapat dinyatakan sebagai Tn sama dengan Tn kurang 1 ditambah Tn kurang 2 ditambah 1. Nah, di sini kita akan menggunakan titik penyelesaian rekursif dengan metode substitusi balik atau back substitution. Di sini kita akan memperkirakan T0 dan T1 sebagai basis dan menggunakan persamaan rekursif untuk menghitung nilai T2, T3, dan seterusnya hingga mencapai nilai N. Nah, di sini kita asumsikan bahwa T0 sama dengan T1 sama dengan 1, maka di sini untuk mencari T2-nya itu sama dengan T1 ditambah T0 ditambah 1, dan hasilnya itu akan menjadi 3. Dan untuk T3 itulah T2 ditambah T1 ditambah 1, dan hasilnya adalah 5. Setelah itu ada T4 adalah T3 ditambah T2 ditambah T1, dan hasilnya akan 9. Begitu seterusnya. Sehingga terlihat pola bahwa setiap nilai Tn akan jumlahnya 2 nilai sebelumnya. Hingga kompleksitas waktunya adalah O2 pangkat N yang menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma meningkat secara eksponensial dengan peningkatan nilai N. Nah, untuk yang F adalah implementasi algoritma tersebut pada bahasa pemrograman favorit Anda dan coba jalankan program tersebut dengan beberapa input. Nah, jadi di sini saya sudah membuat programnya. Di sini saya membuatnya pada Jupyter Lab. Nah, di sini yang pertama adalah dari Fibonacci-nya. Di sini saya akan mencoba beberapa input sederhananya, yaitu misalkan 10. Nah, dia akan memunculkan barisan Fibonacci berjumlah 10 baris. Dan ini sudah benar.
Dan di sini saya akan coba masukkan nilai n-nya 15. Nah, di sini juga sudah muncul dengan barisan Fibonacci berjumlah 15. Nah, dan yang selanjutnya adalah apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Jika iya, jelaskan bagaimana, dan jika tidak, jelaskan mengapa. Nah, jadi menurut kami, algoritma ini dapat diubah menjadi algoritma brute force. Kita dapat menghitung nilai Fibonacci secara iteratif tanpa rekursif. Pendekatan ini akan menyimpan nilai-nilai Fibonacci sebelumnya dalam suatu struktur data dan menghitung nilai Fibonacci baru berdasarkan nilai sebelumnya. Nah, jadi saya akan coba. Nah, ini merupakan dari Fibonacci menggunakan brute force. Di sini akan coba ganti nilai n-nya menjadi 15. Run. Nah, di sini dia akan mencari nilai Fibonacci dari 15, dari nilai inputan n 15. Dan dapatkan hasilnya itu berupa 610. Kita ubah nilainya menjadi 20. Nah, ini dia. Dia akan mencari nilai Fibonacci dari 20. Dan hasilnya adalah 6.765. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Dan untuk soal-soal lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas terkait algoritma, khususnya untuk strategi rekursif. Jadi di sini saya akan membahas permasalahan untuk permasalahan menara Hanoi, yang dimana sebelumnya dapat saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi menara Hanoi ini merupakan bisa dibilang masalah klasik dalam bidang ilmu komputer dan juga matematika, yang dimana pada permasalahan ini terdapat beberapa komponen, terdapat 3 tiang dan sejumlah cakram dengan ukuran yang berbeda. Jadi cakram-cakram ini ditempatkan di dalam sebuah tiang tersebut dengan urutan yang menurun, artinya dari terkecil ke terbesar. Nah, jadi tujuan dari permasalahan ini adalah untuk memindahkan cakram-cakram tersebut dari satu tiang ke tiang lain dengan urutan yang sama seperti maksud saya tiang sebelumnya. Nah, adapun aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi yang pertama itu hanya satu cakram yang dapat dipindahkan dalam satu waktu. Yang kedua, setiap gerakan terdiri dari mengambil cakram bagian atas dari salah satu tumpukan dan meletakkannya di atas tumpukan lain di tiang kosong. Selanjutnya, tidak ada cakram yang dapat ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil. Nah, itu untuk 3 aturan. Nah, untuk selanjutnya, kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu adalah strategi algoritma manakah yang paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa alasan ataupun jawaban. Jadi untuk permasalahan menara Hanoi ini, pendekatan yang mungkin bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan strategi brute force ataupun rekursif. Nah, jadi di antara dua strategi tersebut, di sini saya lebih memilih untuk menggunakan strategi rekursif. Jadi dengan beberapa alasan, salah satunya adalah seperti yang sudah saya ketahui atau saya sudah pelajari untuk strategi brute force ini. Jadi brute force ini bekerja untuk mengecek satu persatu kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencari solusinya. Nah, jadi untuk permasalahan menara Hanoi ini, kemungkinan dengan menggunakan strategi brute force, kita harus mengecek satu persatu atau melakukan perbandingan satu persatu agar cakram tersebut dapat dipindahkan dari satu tiang ke tiang lain. Sehingga menurut saya itu sangat tidak efisien dalam segi waktu. Namun ketika kita menggunakan strategi rekursif, jadi kita dapat menggunakan aturan perpindahan untuk memindahkan cakram dari tiang satu ke tiang lain. Sehingga waktu yang diperlukan secara keseluruhan itu dapat dioptimalkan atau lebih efisien. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, jelaskan apa yang menjadi input dan output dari algoritma penyelesaian yang akan kita rancang. Nah, jadi untuk input dan output, nah yang pertama untuk input, jadi menara Hanoi ini merupakan tiang yang tersusun atas cakram yang berukuran kecil ke terbesar secara terurut. Nah, sehingga pastinya inputan yang diperlukan adalah sejumlah cakram
yang akan kita pindahkan dari tiang satu ke tiang lain. Sementara untuk output itu terdiri dari langkah-langkah atau urutan pemindahan cakram dari tiang awal ke tiang sementara ataupun ke tiang tujuan secara keseluruhan. Jadi langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah yang akan kita rancang menjadi langkah-langkah yang paling minimum untuk memindahkan keseluruhan cakram tersebut. Itu untuk jawaban dari soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga, nah, barulah di sini kita diminta untuk merancang sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Jadi yang pertama itu kita dalam permasalahan menara Hanoi ini, perbedaan dalam jumlah inputan itu sangat mempengaruhi proses pemindahan cakram yang dilakukan. Jadi semakin banyak jumlah cakram, maka semakin kompleks proses yang terjadi atau proses pemindahan yang terjadi. Sehingga perlu kita rancang sebuah algoritma untuk meminimumkan langkah-langkah atau proses tersebut. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki beberapa kondisi untuk jumlah cakram. Jadi ketika N jumlah cakram yang diinputkan bernilai 0 atau tidak, ketika inputan user itu adalah 0, maka program yang akan kita buat akan menghasilkan output sebuah pesan error atau dapat kita modifikasi sebagai jumlah cakram yang diinputkan harus berjumlah 1 atau lebih. Nah, dengan alasan tidak ada cakram yang ada pada tiang, sehingga tidak ada proses pemindahan dilakukan. Itu untuk N sama dengan 0. Namun ketika N sama dengan 1, maka otomatis kita dapat langsung memindahkan cakram tersebut dari tiang awal ke tiang tujuan. Jadi akan diberikan output yaitu pindahkan cakram ke N dari tiang awal ke tiang tujuan. Nah, ketika jumlah cakram itu lebih dari 1 atau N lebih dari 1, nah kita dapat mengambil contoh N yaitu 2 yang merupakan nilai terkecil dari N lebih dari 1. Maka dapat kita lakukan hal berikut. Jadi di sini yang pertama, misalkan terdapat 2 buah cakram. Nah, jadi cakram ke N-1 itu adalah 1, dapat kita pindahkan ke tiang sementara. Jadi tiang sementara itu kita anggap sebagai tiang bantuan untuk permasalahan ini. Selanjutnya, barulah kita memindahkan cakram ke N atau cakram yang terbesar dari urutan semua cakram itu ke tiang tujuan. Nah, selanjutnya kita pindahkan kembali cakram ke N-1 atau kita anggap sebagai cakram ke 1 dari tiang sementara ke tiang tujuan. Nah, jadi tiang sementara ini untuk menampung cakram ke N-1 tadi. Lalu kita pindahkan ke cakram, maksud saya tiang tujuan. Nah, sehingga jika kita bayangkan, maka urutan dari masing-masing cakram itu sudah terurut. Nah, itulah ketika jumlah cakram lebih dari 1. Baik, itu mungkin terkait rancangan algoritma yang akan kita susun nanti dalam sebuah program. Kita akan lanjutkan untuk soal berikut. Setelah kita merancang algoritma, jadi berikut ini merupakan pseudocode dari rancangan algoritma tersebut. Jadi dalam pseudocode ini terdapat beberapa pengkondisian if else sesuai dengan jumlah cakram yang telah kita bahas sebelumnya. Ketika N sama dengan 0, N sama dengan 1, dan N lebih besar dari 1. Baik, untuk selanjutnya, nah, periksalah kebenaran dari algoritma yang kita rancang untuk soal kedua. Jadi setelah kita merancang suatu algoritma, kita harus membuktikan apakah algoritma tersebut menghasilkan output yang sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi dalam pengecekan kebenaran ini terdapat 3 langkah. Jadi basis induksi, hipotesis, dan juga langkah induksi. Jadi pada basis induksi ini kita harus membuktikan untuk N sama dengan 1 itu benar. Nah, jadi sesuai dengan
pseudocode yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Nah, ketika user menginputkan n sama dengan 1, dalam artian jumlah cakram itu sama dengan 1, maka program akan menampilkan pindahkan cakram ke n ke 1 dari tiang awal ke tiang tujuan. Nah, secara otomatis untuk n sama dengan 1 itu terbukti benar karena pada tiang hanya terdapat satu cakram. Nah, jadi sesuai dengan perintah kode, cakram akan diperintahkan secara langsung untuk berpindah dari tiang awal ke tiang tujuan seperti itu. Jadi untuk selanjutnya untuk hipotesis induksi, nah kita anggap algoritma menara Hanoi ini benar pada saat n sama dengan k. Maka daripada itu, jadi ketika tiang tersebut memiliki cakram sejumlah k, maka hipotesis kita adalah kita harus memindahkan K-1 cakram ke tiang sementara. Lalu K cakram atau cakram terbesar ke tiang tujuan, dan memindahkan kembali K-1 cakram tersebut ke tiang tujuan. Sehingga cakram akan terurut secara ascending dari terkecil ke terbesar. Nah, selanjutnya untuk langkah induksi, nah kita harus membuktikan untuk K lebih besar dari 1. Nah, kita mengambil K di sini sebagai 2 untuk nilai K terkecil untuk K lebih besar dari 1. Nah, jadi berdasarkan pseudocode yang telah kita rancang, nah ketika inputan dari user itu berjumlah lebih besar dari 1, maka baris kode yang akan dieksekusi adalah dari baris kode ini. Nah, bagaimana cara kerja dari baris kode tersebut? Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, jadi ketika K itu sama dengan 2, maka baris yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah baris ini. Jadi menara Honai dengan 4 buah parameter, K-1, tiang awal, tiang temporari, dan tiang tujuan. Di sini untuk parameter itu K dikurang 1 akan menjadi 1, tiang awal, tiang temporari, tiang sementara, dan tiang tujuan akan dieksekusi. Nah, setelah kode tersebut dieksekusi, maka proses akan berpindah dari awal kembali. Jadi dilakukan pengecekan apakah K sama dengan 0, apakah K sama dengan 1, apakah K lebih besar dari 1. Nah, karena K itu sama dengan 2, sehingga setelah kita mengeksekusi, parameter akan berubah menjadi 1. Sehingga baris inilah yang akan dieksekusi, yaitu pindahkan cakram ke N dari tiang awal ke tiang tujuan. Namun, penempatan tiang tersebut bukan tiang awal ke tiang tujuan. Jadi, penempatan tersebut sesuai dengan parameter yang telah kita tentukan, yaitu tiang awal, tiang sementara, dan tiang tujuan. Sehingga output dari program akan menghasilkan pindahkan cakram 1 dari tiang awal ke tiang sementara, sesuai dengan parameter. Nah, setelah baris tersebut dieksekusi, maka baris perintah untuk memindahkan cakram akan dieksekusi. Nah, sehingga akan ditampilkan sebuah output untuk memerintahkan pemindahan cakram kedua dari tiang awal ke tiang tujuan. Karena parameter untuk tiang awal itu adalah tiang awal, dan untuk tiang tujuan itu tetap tiang tujuan dengan K sama dengan 2. Selanjutnya yang terakhir, baris kode inilah yang akan dieksekusi. Jadi menara Honai, K-1, tiang temporari, tiang tujuan, dan tiang awal. Jadi sama seperti sebelumnya, K akan bernilai 1, tiang awal menjadi tiang temporari atau tiang sementara, dan tiang tujuan akan tetap menjadi tiang tujuan. Sehingga output yang dihasilkan adalah pindahkan cakram ke 1 dari tiang sementara ke tiang tujuan. Nah, jika kita urutkan kembali perintah atau langkah-langkah yang dihasilkan dari program, jadi sebagai berikut. Jadi dengan K sama dengan 2, pindahkan cakram 1 dari tiang awal ke tiang sementara. Yang kedua, pindahkan cakram kedua dari tiang awal ke tiang tujuan. Dan untuk perintah yang ketiga, pindahkan cakram ke 1 dari tiang sementara ke tiang tujuan. Nah, jika kita pikirkan kembali untuk K sama dengan 2, maka perintah tersebut sudah menghasilkan sebuah output deretan cakram yang terurut dari terkecil ke terbesar.
Nah, sehingga dapat kita simpulkan untuk N lebih besar dari 1 terbukti benar. Karena berdasarkan output, cakram telah berhasil dipindahkan ke cakram tujuan sesuai dengan aturan dan sudah terurut secara ascending, atau dengan kata lain dari terkecil ke terbesar. Jadi bisa disimpulkan bahwa algoritma yang telah kita rancang sudah terbukti benar, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ilustrasikan algoritma tersebut untuk memindahkan setumpuk cakram, di mana untuk N atau cakram itu berjumlah lebih besar atau sama dengan 4. Jadi di sini sudah saya ilustrasikan untuk 4 cakram. Jadi di sini merupakan kondisi awal untuk keseluruhan cakram. Jadi berada di tiang awal terdapat sejumlah 4 cakram. Jadi sesuai dengan pseudocode yang telah kita rancang, untuk langkah 1, kita akan memindahkan cakram 1 dari tiang awal ke tiang sementara. Lanjut, untuk langkah 2, kita memindahkan cakram 2 dari tiang awal ke tiang tujuan. Untuk langkah ketiga, kita dapat memindahkan cakram 1 dari tiang sementara ke tiang tujuan. Untuk langkah 4, memindahkan cakram ketiga dari tiang awal ke tiang sementara. Lalu, untuk langkah kelima, memindahkan cakram 1 dari tiang tujuan ke tiang awal. Langkah keenam, memindahkan cakram 2 dari tiang tujuan ke tiang sementara. Langkah ketujuh, memindahkan cakram 1 dari tiang awal ke tiang sementara. Dan langkah keempat, untuk cakram terbesar atau ke N itu dari tiang awal ke tiang tujuan. Nah, setelah itu dipindahkan, maka kita dapat memindahkan cakram yang lebih kecil, itu cakram 1 dari tiang sementara ke tiang tujuan. Lalu memindahkan cakram 2 dari tiang sementara ke tiang awal. Untuk langkah 11, memindahkan cakram 1 dari tiang tujuan ke tiang awal. Langkah 12, memindahkan cakram ketiga yang berwarna hijau dari tiang sementara ke tiang tujuan. Langkah ke-13, memindahkan cakram 1 dari tiang awal ke tiang sementara. Memindahkan cakram 2 dari tiang awal ke tiang tujuan. Dan yang langkah terakhir, kita dapat memindahkan cakram ke-1 dari tiang sementara ke tiang tujuan. Nah, itu adalah ilustrasi dari langkah-langkah pemindahan cakram berdasarkan dari pseudocode yang telah kita buat. Baik, untuk selanjutnya, soal ke F itu kita diminta untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma yang telah kita rancang. Baik, jadi di sini kita akan kembali ke pseudocode sebelumnya. Oke. Nah, jadi dalam menghitung kompleksitas waktu ini, jadi berdasarkan pseudocode yang telah kita buat, kita dapat memisalkan proses pemindahan atau jumlah pemindahan tersebut secara rekursif itu sebagai fungsi Fn. Dengan N itu adalah banyaknya cakram. Nah, sehingga didapatkan fungsi sebagai berikut. Jadi Fn 1 untuk N sama dengan 1, Fn 2 Fn min 1 ditambah 1, itu N untuk N lebih besar sama dengan 2. Nah, apa maksud dari penjelasan tersebut? Nah, jadi kita akan kembali ke pseudocode sebelumnya. Nah, berdasarkan pseudocode yang telah kita rancang, jadi ketika N sama dengan 1, maka proses pemindahan hanya dilakukan 1 kali. Jadi pemindahan cakram dari N, dari cakram ke-1 dari tiang awal ke tiang tujuan. Nah, itu untuk proses pemindahan. Nah, bagaimana jika N lebih besar dari 1 atau N lebih besar dari sama dengan 2? Maka eksekusi kode akan berpindah ke baris berikut. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat, terdapat 2 pemanggilan rekursif dan 1 proses pemindahan. Nah, jadi 1 proses pemindahan ini kita anggap sebagai 1, ditambah dengan 2 pemanggilan rekursif, jadi 2 Fn. Jadi Fn itu belum kita ketahui karena masih bisa dikatakan masih secara implisit. Jadi rumus tersebut untuk 2 Fn plus 1 ini masih dalam artian masih secara implisit. Nah, untuk membuktikan atau untuk merubah rumus tersebut dalam bentuk eksplisit, kita dapat lakukan sebuah metode simplifikasi atau penyederhanaan. Nah, jadi kita dapat melakukan substitusi untuk rumus tersebut berkali-kali hingga menjadi rumus yang sederhana seperti itu. Nah, jadi yang pertama
kita anggap Fn sebagai 2Fn min 1 tambah 1. Nah, lalu ketika Fn min 1 itu akan menjadi 2Fn min 2. Karena N tersebut akan berkurang secara terus-menerus selama proses rekursif hingga N itu sama dengan 1. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan Fn min 1, kita dapat substitusi rumus Fn yang ada pada Fn menjadi 2Fn min 2. Sehingga didapatkan Fn sama dengan 2 dikali 2Fn min 2 ditambah 1 ditambah 1. Lalu Fn min 2 itu dapat kita lebih lanjut menjadi 2Fn min 3 tambah 1. Sehingga Fn sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, Fn min 3 tambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, persamaan tersebut dapat kita rubah menjadi 8 Fn min 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Nah, jadi dalam merubah sebuah persamaan menjadi persamaan yang eksplisit, kita harus memperhatikan pola yang ada. Jadi 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya 4 ditambah 21 ini merupakan sebuah deret geometri yang dimana jika kita rubah menjadi bentuk eksponensial itu menjadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Nah, ini merupakan 2 pangkat 3 sehingga dapat kita rubah kembali menjadi 2 pangkat K, 2 pangkat K min 1, 2 pangkat K min 2 hingga menjadi 2 pangkat 0. Nah, bagaimana dengan 3 di sini? Bagaimana dengan K di sini? Karena 2 pangkat 3 kita dapat rubah menjadi N min K, sehingga Fn min K. Nah, fungsi rekursif akan terus prosesnya akan terus terjadi hingga mencapai kasus base case. Nah, kapan base case tersebut terjadi? Nah, untuk permasalahan menara Hanoi ini, base case ketika N sama dengan 1. Nah, jadi F1 itu adalah base case. Sehingga dapat kita rubah menjadi persamaan N min K sama dengan 1. Sehingga K tersebut akan menjadi N dikurang 1. Nah, maka dari itu, untuk K di dalam fungsi Fn dapat kita substitusi menjadi N min 1. Sehingga akan berubah menjadi 2 pangkat K dikali F1 ditambah 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat K min 2. Sampai dengan 2 pangkat 0. Jadi, sesuai dengan rumus tadi, ketika N sama dengan 1, maka proses perpindahan yang dilakukan hanyalah berjumlah 1. Sehingga dapat kita rubah F1 ini menjadi 1. Sehingga kompleksitas waktu itu akan menjadi penjumlahan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K min 1 tambah 2 pangkat K min 2 sampai dengan 2 pangkat 0. Nah, jadi bukan hanya sampai di sini. Jadi dengan pola yang seperti ini merupakan sebuah deret geometri. Nah, untuk menjadikannya lebih sederhana, kita dapat gunakan rumus penjumlahan semua suku untuk deret geometri, yaitu Fn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. R ini merupakan rasio, dan N ini merupakan pangkat. Jadi, sesuai dengan persamaan sebelumnya, nah rasio di sini adalah 2. Dan N, karena kita mencari rumus ke N, nah sehingga karena K itu merupakan N min 1, sehingga untuk N itu sama dengan K plus 1. Jadi 1 dikali 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Dibagi dengan 2 dikurang 1. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat N min 1 per 1. Sehingga untuk Fn yaitu 2 pangkat N min 1. Nah, di sini kita harus berpacu lagi terhadap pendekatan Big O. Jadi, kita dapatkan untuk O 2 pangkat N. Nah, sehingga kompleksitas waktu yang didapatkan berdasarkan kode sebelumnya adalah O 2 pangkat N. Baik itu untuk kompleksitas waktu. Selanjutnya, implementasikan algoritma tersebut pada bahasa pemrograman favorit Anda dan coba jelaskan program tersebut dengan beberapa input sederhana. Jadi di sini saya menggunakan bahasa Python karena memang sederhana dan untuk sementara untuk saat ini untuk semester 4 kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini terdapat kode yang sudah
saya eksekusi dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, terdapat beberapa jumlah n yang saya masukkan, seperti n sama dengan 0, n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, hingga n sama dengan 4. Jadi, kita akan coba memperhatikan masing-masing pengeksekusian tersebut. Jadi, untuk n sama dengan 0, nah maka baris yang akan dieksekusi itu adalah baris yang ini. Jadi, jumlah cakram harus lebih dari 0. Sesuai. Jadi, untuk n sama dengan 1, maka sesuai dengan pseudocode atau kode yang sudah kita terapkan, maka akan dieksekusi yaitu baris yang berikut. Sehingga pindahkan cakram ke n ke 1 dari tiang awal sesuai dengan parameter ke tiang tujuan. Lalu ketika jumlah cakram sama dengan 2, maka terdapat beberapa proses, yaitu pindahkan cakram ke 1 dari tiang awal ke tiang sementara, pindahkan cakram kedua dari tiang awal ke tiang tujuan, pindahkan cakram ke 1 dari tiang sementara ke tiang tujuan. Nah, itu sudah sesuai dan menghasilkan output yang dimana cakram tersebut sudah terurut secara menurun dari terkecil ke terbesar sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, jadi untuk jumlah cakram sama dengan 3 itu juga sama, terdapat 8 proses yang dilakukan, dan untuk jumlah cakram keempat terdapat 15 proses yang dilakukan. Nah, jika kita perhatikan kembali, maka proses tersebut sudah menghasilkan output yang sesuai. Baik, selanjutnya untuk tab sudah, kita lanjut permasalahan ke H, yaitu apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Nah, jika iya, jelaskan bagaimana. Jika tidak, jelaskan mengapa. Baik. Jadi, apakah algoritma yang telah kita rancang dapat dirubah menjadi algoritma dengan strategi brute force? Nah, jadi meskipun memungkinkan untuk mengubah algoritma dengan strategi rekursif ini menjadi pendekatan brute force, namun bisa kita katakan sangat tidak efisien. Nah, hal tersebut dikarenakan algoritma yang telah kita rancang akan mencoba semua kemungkinan langkah untuk memindahkan cakram tiang ke tiang untuk mencapai solusi. Nah, jadi pada saat diimplementasikan, jumlah total perpindahan cakram ke tiang lain adalah hasil perkalian dari semua pilihan yang tersedia setiap langkah. Jadi bisa dikatakan brute force ini akan memindahkan cakram ke tiang lain dengan melakukan perbandingan satu persatu. Jadi jika itu memungkinkan, itu akan melakukan perpindahan. Nah, jadi semakin banyak ketidakcocokan atau mengulang hal yang sama, jadi kompleksitas waktu akan menjadi semakin tinggi. Apalagi jika jumlah data yang besar. Nah, jadi secara ringkas, algoritma yang telah saya rancang mungkin bisa untuk diimplementasikan dalam brute force, namun jika kita berurusan dengan kompleksitas waktu, itu akan menjadi sangat tidak memungkinkan. Dalam artian, untuk menyelesaikan jumlah n yang sangat besar, itu akan menghasilkan atau memerlukan waktu yang sangat besar. Baik, sekian terkait penjelasan saya untuk permasalahan menara Hanoi. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian 2, yaitu mengenai rekursif. Jadi bagian yang saya dapat adalah nomor 3, jadi algoritma pencarian biner. Langsung saja saya akan menjawab soal untuk 3A. Nah, yang akan menjadi input dan output dari algoritma yang akan saya rancang adalah array terurut dengan indeks minimumnya adalah I dan maksimumnya adalah J. Nah, serta nilai yang akan saya cari yaitu X, nama variabelnya. Sedangkan untuk outputnya min 1 jika nilai yang dicari tidak ada dalam array. Dan bilangan bulat
lebih besar beresiko dengan nol jika nilai ditemukan. Jadi bilangan bulat ini juga merupakan indeks dari nilai dalam array atau indeks dalam array yang sama dengan nilai yang ingin dicari. Jadi mengapa algoritma tersebut dinyatakan secara rekursif? Karena algoritma ini bekerja dengan cara pertama mengecek nilai tengah pada array, lalu jika nilai tengah sama dengan nilai yang dicari, maka dia akan berhitung sesuatu. Jika tidak, nilai yang dicari akan dicek apakah berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Misalnya, ya, nilai yang dicari berada di sebelah kiri dari nilai tengah, maka selanjutnya dengan menerapkan algoritma yang sama, namun dengan rentan yang ada di sebelah kirinya tadi. Jadi kita bisa menerapkan algoritma yang sama, yaitu mengecek ke tengah lalu membandingkannya jika sebelah kiri maka kiri, begitu seterusnya sampai dia mendapatkan rating yang tidak ke algoritmanya sendiri. Nah, berikut adalah sudokut algoritma pencarian biner. Jadi di sini punya nama dari tersebut binary search dengan input adalah A dari array A dari I sampai J dan X. Nah, pertama dicek apakah I lebih besar dari J ataupun min 1. Karena ini bisa jadi ketika nah nanti kita bisa lihat ini bisa terjadi dan ini artinya adalah array tidak nilai tidak ditemukan pada array. Nah, soalnya kita mencari nilai tengahnya, yaitu I ditambah J lalu bagi 2. Pembagian 2 ini artinya adalah cloud division. Jadi dia akan membulatkan ke bawah jika memang tidak ada nilai yang pas. Jadi yang pertama dicari adalah nilai tengah apakah sama dengan nilai yang dicari. Jika iya, maka kita berhitung M. Jika tidak, dia lebih kecil dari X atau nilai yang dicari itu di sebelah kanan, maka kita bisa menggunakan binary sort, fungsi binary sort, namun dengan rentan dari array A dari tengah di plus 1 sampai dengan J dengan nilai yang dicari adalah sama. Kemudian jika tidak, berarti adalah nilai yang dicari itu berada di sebelah kiri, maka tidak bisa menggeram binary sort dengan array A dari I sampai dengan di tengah min 1 atau N min 1 dengan nilai yang dicari X. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan return N atau return min 1, di mana min 1 array tidak ditemukan. Selanjutnya adalah memeriksa kebenaran algoritma. Jadi di sini saya menggunakan induksi. Yang pertama saya pastikan bahwa benar untuk N sama dengan 1. Nah, harapannya dari hipotesis mendapatkan output yaitu min 1 jika A indeks ke 0 tidak sama dengan nilai yang dicari, dan ke 0 jika A indeks ke 0 itu sama dengan nilai yang dicari. Jadi kan cuma ada satu, rentannya cuma 1 dan ada satu nilai. Jadi jika memang itu tidak sama dengan X, maka dia akan mereturn min 1 dan akan mereturn 0. Karena itu merupakan indeks jika indeksnya sama dengan nilai yang dicari. Nah, kemudian yang pertama, ya N sama dengan 1 adalah
I lebih besar dari C, ini tidak dieksekusi karena I akan sama dengan J. Jadi dia tidak lebih besar lagi. Maka cuma ada satu. Tapi awalannya dan akhirnya itu adalah satu atau nol. Lalu yang membagi I tambah I per 2, maka mendapat hasil nol. Hasil yang didapat adalah kita membandingkannya. Jika sama maka dia akan mereturn nol. Dan jika tidak, maka lihat, maka jika misalnya nilai yang dicari itu lebih besar daripada array dengan indeks 0, maka dia akan jalankan binary sort dengan array A dari I yang pertama yaitu 0 plus 1 sampai dengan 0. Nah, ini kan tidak akan mereturn min 1, yaitu fungsi ini, karena ini sudah lebih besar daripada I. Jadi awalannya sudah lebih besar dari akhirannya. Maka dia akan mereturn min 1 yang artinya tidak ditemukan. Begitu juga dengan else yang ini. Jadi dia mereturn binary sort ketika nilai yang cari lebih kecil, maka 0 sama dengan 0 min 1. Yang menjadi akhirannya ini kan jadi min 1. Di mana di lebih besar dari C kan dieksekusi dan mereturn min 1. Ini adalah, nah, saya simpulkan bahwa algoritma ini sudah menghasilkan output yang benar. Ini adalah asumsi bahwa algoritma benar untuk N sama dengan K, di mana K itu lebih besar dari sama dengan 2. Nah, pertama kita akan uji bahwa N di sini itu pastikan dulu akan bernilai positif. Akan kalau negatif itu mungkin akan ada masalah. Nah, dia selalu positif, maka dia bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan kurang lebih bahwa tahapan ini sama dengan tahapan sebelumnya akan menghasilkan output yang sesuai gitu. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi algoritma pencarian biner. Jadi di sini saya mempunyai N sama dengan 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 ini adalah panjang array. Nah, misalnya nilai yang saya ingin cari itu adalah 7. Maka kita jabarkan dulu arraynya. Gambar. Saya buat nilainya sudah terurut, namun tidak sesuai dengan pola gitu. Jadi ada 2, 3, 5, selisihnya 1, 2, ada 3. Nah, I-nya itu berada pada indeks ke-0 dan I berada pada indeks ke-15. Langkah yang pertama kita tentu mencari nilai tengahnya dengan cara menjadikan indeks ditambah C lalu bagi 2, maka mendapatkan hasil 7. Nah, lalu kita cek apakah array dengan indeks yang ke-7 sama dengan 7. Ternyata setelah dicek nilainya adalah 13 dan ini tidak sama dengan 7. 13 itu lebih besar dari 7, maka dia akan melakukan fungsi X untuk A indeks M lebih besar dari 7. Dia menjalankan sebuah return di mana dimulai dari I sampai dengan M-1. Ya, dia akan menjalankan fungsi dirinya sendiri dengan input A dari 0 sampai M1, yang dicari 7. Menjadi A dari 0 sampai 7-1 sama dengan 6. Nah, maka kita bisa tulis
lainnya lagi atau kita gambar dari indeks yang 0 sampai indeks 6. Kita, kita masukkan lagi yang sebagai I adalah indeks 0 dan sebagai J itu dia berubah menjadi indeks yang ke-6. Kita mengolah M, kita tambahkan ditambah J 0 tambah 6/2 sama dengan 3. Lalu kita cek indeks yang 3. Kita cek apakah dia sama dengan 7. Nah, kebetulan bahwa indeks yang ketiga itu sama dengan 7. Maka dia akan menjalankan return M, di mana itu adalah itu artinya bahwa nilai tersebut, nilai X itu adalah ada dalam pada array dan pada indeks yang ke-n. Baik, selanjutnya adalah menghitung kompleksitas waktu dari algoritma pencarian biner. Nah, fokus kita pada algoritma ini adalah ke pembagiannya. Kenapa? Karena pada pembagiannya adalah M sama dengan I plus J. I plus J ini kan awal ditambah akhir. Jadi dia tergantung seberapa panjang M tersebut. Jadi dibagi dua. Nah, untuk iterasi yang untuk base case, iterasi yang pertama, itu misalnya kita kebetulan bahwa nilai tengah yang kita cari itu sama dengan nilai tengah sama dengan nilai yang kita cari. Jadi kita menjalankan N/2 karena eksekusi ini dilakukan sebelum baru kita mengecek gitu. Baru kita mengecek dan ini adalah kondisi ketika indeks M sama dengan nilai yang dicari. Maka ini merupakan base case. Dan untuk yang selanjutnya itu akan masuk ke dalam eksklusif. Jadi dia akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda. Jadi N karena di sini kan sudah N/2. Jadi sebenarnya N/2, tapi 2-nya langsung saja kalikan dengan 2, maka mendapat N/4 ditambah 2. Nah, 2 ini didapat dari mana? Ketika kita masuk ke suatu kondisi if dan else, di mana if itu mungkin akan masuk ke yang bagian sebelah kiri dan else itu masuk bagian sebelah kanan. Maka itu kan akan dilakukan hanya salah satu, tidak keduanya. Maka satunya di sini ditambah dengan satunya di mana satu ini kondisi yang terpenuhi. Jadi ini adalah kondisi pemilihan apakah dia bagian kiri atau bagian kanan, dan ditambah satu karena di dalamnya mungkin kita akan memenuhi nilai tengahnya. Jadi nilai tengah sama dengan nilai yang dicari. Makanya 2 sebenarnya 1 plus 1. Dan yang selanjutnya kita sama dengan seperti yang tadi, maka yang bagian bawah ke 2 dikali 2 dikali 3 dikali 2 karena dia kan masuk ke dalam 3 binary sort gitu. Jadi maka di sini adalah N/8 ditambah 3 di sini ya ditambah 1 lagi, 2 ditambah 1 dan seterusnya. Jadi kita akan mendapatkan pola bahwa Pn itu adalah N/2 K ditambah dengan K. Nah, untuk memperoleh nilai K, mungkin kita bisa asumsikan bahwa N/2 K itu sama dengan 1. Maka N sama dengan 2 K. Nah, sesuai dengan
aturan logaritma, kita dapat nilai K, yaitu K sama dengan 2 log N. Nah, sehingga kompleksitas waktu yang didapat itu adalah 1 plus 2 log N. Karena ya 1 jika kita ubah menjadi, ini sudah kita ubah menjadi N per 2 pangkat K sama dengan 1. Berarti yang kita dapat adalah log N, karena ini yang lebih dominan. Soalnya adalah menguji pada program komputer saya. Di sini saya menguji dengan array pelipatan 2 dengan berjumlah 8. Nah, nilai yang saya ingin cari itu adalah 10. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nilai 10 berada pada indeks yang keempat. Apakah benar? 0, 1, 2, 3. Nah, jadi sudah benar bahwa ini mengecek ini tidak sesuai, tidak mengeluarkan output yang benar. Nah, selanjutnya untuk poin yang terakhir adalah apakah algoritma ini bisa diubah menjadi brute force? Jawaban saya adalah tidak, karena yang sudah kita ketahui bahwa brute force itu kan merupakan pendekatan yang mengecek atau menguji satu ke satu array atau data dengan jumlah n. Maka kompleksitasnya adalah mungkin paling minimal adalah n. Nah, brute force ini juga dikatakan juga adalah solusi yang manual gitu. Jadi solusi yang manual namun dilakukan oleh komputer dengan melakukan perulangan. Sedangkan pada algoritma pencatatan biner, kita kan pada iterasi pertama kan langsung mengecek nilai tengah dengan nilai yang dicari, lalu membaginya dengan menjadi 2 bagian, di mana nantinya ketika nilainya tidak sesuai, maka kita akan memilih bagian mana sih nilai tersebut berada dan akan mengabaikan setengah bagiannya yang lain. Kesimpulannya adalah bahwa ini tidak berkos karena pada iterasi pertama sudah tidak mengecek atau menghilangkan setengah bagiannya. Jadi saya rasa bahwa algoritma pencarian biner tidak dapat menjadi algoritma brute force. Sekian dulu dari pembahasan saya. Mohon maaf ada salah kata.